Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Faslun utawi ikilah fasal. Wa syaraitu wujubil jizyati khamsu khisalin. Adapun syarat wajibnya jizyah itu 5 perkara. Niki bab syarat wajib jizyah. Napa jizyah niku? Wal jizyatu ismun lil malil ladzi yaltazimu adaahu ghairu muslimina bi aqdin mahsusin. Jizyah itu adalah harta yang wajib dibayarkan oleh non muslim dengan akad tertentu. Gini Pak. Niki nak wingi perang wong Islam menang, wong Islam memimpin orang kafir, maka orang kafir wajib bayar pajak. Niki zaman riyen Pak. Sing bayar pajak niku namung wong non muslim, wong kafir di dalam pemerintahan Islam. Wong Islam mboten bayar pajak, mboten Pak. Nggih. Lah kula ditakoki lah saiki ditarik pajak ya apa, aja takok ngono nggih. Nggih lah saniki tarik pajak nggih jenengan bayar. Soalnya nggih bangun negara jarine ngoten. Tapi kirangan nggih bangun tenan apa ora? Nun sangka baik mawon. Muqabilil himayatihim niki wa haqqana dima'ahum. Sebagai ganti dengan membayar jizyah itu, maka pemerintah Islam memberikan perlindungan kepada mereka. Wa haqqana dima'ahum, dan juga menjaga darah mereka. Artinya ya tidak dibunuh, tidak disakiti. Wa iskanina lahum fi diyarina, dan mereka diberi hak untuk tinggal di negeri muslim. Ya niki Pak. Dia harus membayar pajak. Pajak itu sebetulnya bukan serta-merta, tetapi itu sebagai bentuk imbal balik perlindungan harta dan jiwa mereka oleh pemerintah muslim. Demikian juga dia berhak tinggal di situ, di dalam negara Islam. Wa sumiyat jizyatu li annaha ajza'at anil qatli. Dinamakan jizyah karena jizyah itu adalah imbal balik. Dari apa? Perlindungan dari pembunuhan, dari eksekusi. Ya. Dinamakan jizyah karena kalau membayar itu akan mendapatkan perlindungan, ya, makanya disebut sebagai jizyah, jazaun, balasan, ya, atau bahasa gampangnya imbal balik. Dia hidup bebas, dia hidup aman, tinggal di negara muslim, jaminannya dijamin oleh negara akan keamanan mereka. Nah, imbal baliknya mereka harus membayar pajak atau jizyah. Wal aslu fil masyru'iyatiha qaulu ta'ala. dalil yang mensyariatkan akan pembayaran jizyah langsung di dalam Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala,
di dalam surat At-Taubah ayat 29. Ini dalile, Pak. Surat At-Taubah ayat 29. Langsung ayat Quran. Nggih. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu ma harramallahu rasuluhu wala yatinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyatin wa hum shaghirun. Niki Pak, dalile ngaten. Niku ngaten. Akeh. Nggih. Jadi ngombene dicicil bene. Cek entek napa dicicil kan entek. Qatilu, bunuhlah ya kalian. Siapa yang dibunuh? Alladzina la yu'minuna billah, orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Ini lu perintah Gusti Allah kan mateni. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Wala bil yaumil akhir, demikian juga orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Bunuh mereka. Nah, ini hati-hati Pak, ayat Quran ini nak dipahami secara teks wae. Makane niku nyun sewu nggih. Sing ngebam niku jerose nak doktrin wong niku gak sampai sak menit, 2 menit. Niki 2 menit, 3 menit wis dadi, Pak. Niku soalnya ayatnya ngoten ya. Jadi bunuhlah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman pada hari akhir. Enggak hanya itu, wala yuharrimuna ma haramallahu rasuluhu wa rasuluhu. Dan tidak mengharamkan apa yang Allah telah mengharamkan dan utusannya. Orang yang tidak mengharamkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Sebaliknya juga tidak menghalalkan perkara yang dihalalkan oleh Allah. Itu disuruh merangi. Makanya ini termasuk dulu waktu Abu Bakar diangkat jadi khalifah, ada orang yang tidak membayar zakat, maka ya diperangi. Karena Allah telah memerintahkan untuk membayar zakat. Perkara sing wajib tambah dilanggar. Makanya diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wala yatinuna dinal haqqi, demikian juga orang yang tidak beragama dengan agama yang lurus, yakni agama Islam. Agama yang lurusnya dinuna ya'taqiduna, orang tidak meyakini, ya dinal haqqi, yakni orang yang tidak meyakini apa? Agama yang lurus, al-qaimu ala tauhidi, agama tauhid, yakni agama Islam. Wala yadinuna dinal haqqi niki wong sing gak percaya karo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku ngoten. Siapa mereka? Minal ladzina utul kitaba, di antaranya termasuk mereka adalah orang-orang yang telah diberi kitab. Sinten niku? Yakni utul kitaban samawiyatan min qabl, yakni orang yang diberi kitab samawi dulunya. Wahum al yahudu wan nasara, mereka adalah orang Yahudi dan Nasrani. Niku ngoten, Pak. Jadi perangi mereka, bunuh mereka semua, hatta yutul jizyata min ayyati wa hum shaghirun, sehingga mereka memberikan jizyah. Dan ini nak wis memberikan jizyah, mereka tidak boleh diperangi. Nak wis gelem bayar jizyah. Nggih.
Wingi makane liyen apa para sahabat nak ngadepi wong kafir ngoten Pak. Diajak sik mlebu Islam. Gak gelem diajak meneh mlebu Islam. Gak gelem. Akhirnya nak ra gelem mlebu Islam yo gak apa-apa tapi membayar jizyah. Gak gelem lagek diperangi. Mboten langsung bras-brus mboten. Jadi didakwah dhisik, diajak mlebu Islam, tak gak gelem pilihan kedua membayar jizyah, pilihan yang ketiga yaitu wis gak ono pilihan meneh diperangi. Yu'tul jizyata min anyatin, memberikan jizyah dari tangan mereka wahum shaghirun, dan mereka dalam keadaan terhina. Nah, ini ya. Jadi mereka wahum shaghirun niku nah qala asy-Syafi'i rahimahullah as-shighar huwa jiryani ahkamil muslimina alaihim. Dia dalam keadaan terhina. Apa maksudnya terhina? Imam Syafi'i mengatakan bahwa mereka wajib patuh terhadap hukum-hukumnya orang Islam. Jadi mereka wajib patuh dengan hukumnya orang-orang Islam. Itu dengan Imam Syafi'i tafsir dari ayat At-Taubah 29 di penghujung ayat wahum shaghirun. Niku dalile pengambilan jizyah niku nggih. Dalil hadis riwayat Bukhari wa Muslim, hadis sahih Bukhari Muslim Pak. An Amru bin Auf. Iki dari Amru bin Auf. Al-Ansari radhiyallahu anhu, Al-Ansari orang Ansar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Abu Ubaidah bin Jarrah ilal Bahrain ya'ti bi jizyatiha. Rasulullah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah ke Bahrain untuk beliau memimpin pasukan ke Bahrain. Ternyata orang Bahrain ya'ti bi jizyatiha, datang dengan membawa jizyah Abu Ubaidah bin Jarrah. Enggak sido diperangi wong Bahrain. Ya, wong Bahrain dulu dia mau masuk Islam, tapi akhirnya mereka mau membayar jizyah, milih itu. Nah ini Bukhari Muslim. Niki Pak ayate hadise napa kewajiban orang kafir di negeri muslim adalah mereka harus membayar jizyah. Pun syarat wajib sing bayar jizyah niki sinten? Sing wajib bayar jizyah wong kafir apa kabeh? Mboten. Sing memenuhi syarat sing membayar jizyah. Nak mboten memenuhi syarat nggih mboten, ora wajib bayar jizyah. Masih wong kafir tinggal di negeri muslim, kalau tidak memenuhi syarat maka tidak wajib membayar jizyah. Napa syaratnya? Yang pertama niki Pak ada 5 syarat. Yang pertama niki al-bulughu wal aqlu, 1, 2, 3, 4 okay. 5 nggih. Al-bulughu 1, yang wajib membayar jizyah adalah orang yang sudah baligh. Nak ji anak-anak mboten. Nggih. Sing wajib bayar jizyah wong sing baligh, anak-anak mboten. Niku ngoten, mboten ditarik. Niki pajaknya pajak individu, Pak. Nggih kewajibane mung sitok-tok niki, Pak. Nak negara Islam ngoten, nak wong kafir bayar pajak ya pajaknya sitok-tok niki, mboten enten pajak.
Apa nih lagi? Aku sampai bingung itu. Wajib. Wong Islami bebas pajak. Niki wong kafir tok sing dipajeki dan pajeke sitok-tok niki mboten enten pajak liyane. Nah. Pajak individu. Itu pun anak-anak tidak kena pajak. Niku ngoten, bayi, anak-anak sampai balik niki mboten kena pajak, kalau sudah balik baru kena jizyah. Yang kedua wal aklu, dan dia punya akal. Ya niki Pak. Syaratnya ya kudu duwe akal. Wong gendeng mboten nggih. Wong idiot mboten. Wong kafir gendeng mboten kena jizyah. Ngoten Pak. Lah niki adile Pak pemerintah Islam seperti itu. Yang ketiga wal khurriyatu, dan merdeka. Nah ini Pak, kalau posisi jadi budak dia enak. Gak wajib bayar jizyah. Makanya dulu itu budak itu pilihan mereka. Maaf kalau yang perempuan ya, perempuan otomatis ya. Niki jizyah ora perlu bayar jizyah anak perempuan. Niki teng mburi nggih. Yang merdeka. Jadi kalau kemarin kalau orang Islam perang dengan orang kafir, kalau ketangkap orang kafirnya, mereka menyerah. Kemarin tawanan ditawan ada 4 pilihan kan kemarin. Pertama dibunuh aja. Gini ngoten. Yang kedua dibebaskan dengan tanpa syarat. Yang ketiga dibebaskan dengan tebusan. Yang keempat dibebaskan dengan pertukaran tawanan. Niki ngaten nggih. Niku opsi yang kelima, ya ini bayar jizyah. Otomatis itu. Niku ngoten. Iki nomor 3 kudu niku wau wong merdeka, bukan budak. Nak wong kafir dadi budak wis penak. Bebas saya gak bayar pajak. Wa dzukuriyatu, yang keempat itu laki-laki. Ya, perempuan tidak kena jizyah. Walaupun dewasa ya gak kena jizyah. Kemudian yang kelima wa ayyakuna min ahli kitabi, dan dia adalah termasuk orang Yahudi dan Nasrani, yakni orang kafir gitu aja nggih. Nah, kafir ya wajib bayar jizyah. Min ahli kitabi au mimman lahu syubhatu kitabin, atau orang-orang yang serupa dengan orang ahli kitab. Yakni semua orang kafir kena wajib membayar jizyah ini apabila dia sudah balik, ya punya akal, dia orang merdeka dan laki-laki. 5 syarat itu, nggih. Wa aslu fi hadhihi syurutil arba'atil ayatis sabiqati faqad dalat ala anna jizyata tu'khadhu minal mukallafina ahlul qitali. Niki Pak. Jadi niki berdasarkan ayat dan keterangan yang hadis yang telah lalu, bahwa ini menunjukkan bahwa kewajiban jizyah itu dibebankan atau diambil dari orang mukallaf yang siap perang. Jadi orang yang memiliki kualifikasi siap perang itulah yang ditarik untuk membayar jizyah. Nah, wong wedok kan ora wajib perang. Nah, wong napa namanya anak-anak juga tidak. Ya, tidak. Budak juga tidak wajib. Jadi itu dianalogkan nggih. Dianalogkan dengan kewajiban perang di dalam syariat
Islam. Sebaliknya kalau orang kafir berarti yang berkewajiban membayar jizyah ya orang yang memiliki kewajiban untuk perang. Niku ngoten. Fa kharaja an-nisa'u li annahunna lasna min ahlil qitali, dikecualikan wanita tidak perlu bayar jizyah karena wanita itu tidak ada kewajiban untuk perang di dalam syariat Islam. Makanya wong wedok ora kena, ora perlu bayar jizyah. Lho niki lho Pak, kaya apa penake nggih. Wong Islam pajeke sitok tok. Wong wedok ra kena, anak ra kena. Makanya enten stigma berita-berita terkait dengan jenengan bisa mengcounter wong Islam iki apa jenenge arani arogan dan lain sebagainya. Tidak tidak seperti itu ya, hukum Islam menetapkan seperti ini. Wa kadzalikal al-abi, itu demikian juga hamba sahaya. Wa kharaja as-sibyan wal majanin li annahum ghairu mukallafin, demikian juga anak-anak dan orang gila, mereka tidak termasuk kategori mukallaf, maka dari itu mereka bebas dari membayar jizyah. Kalau orang kafir dia gila, masih anak-anak, maka mereka bebas tidak perlu membayar jizyah. Dalil ruya al-Baihaqi an Umar radhiyallahu anhu kataba ila ummalihi alla yadribul jizyata 'alan nisa'i was-sibyan. Sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah menulis surat kepada seluruh pegawai beliau, bukan pegawai ya, perwakilannya Umar di daerah-daerah jajahannya, bukan jajah ya, perwakilannya Sayyidina Umar di daerah-daerah yang tersebar di seluruh dunia pada waktu itu. Umar mengirim surat kepada mereka supaya tidak memungut jizyah atas perempuan dan anak-anak. Pesan khusus dari Sayyidina Umar kepada seluruh gubernur-gubernurnya, wali kota-wali-kotanya, semua dikirimi surat jok pisan-pisan memungut pajak kepada perempuan dan anak-anak. Niku ngoten. Masya Allah. Demikian juga tadi termasuk ahli kitab dan orang-orang kafir lainnya, sekal majusi, seperti orang majusi, wahum ibadatun nar, mereka orang majusi menyembah api. Niki dalile orang majusi juga dikenai pajak. Riwayat Bukhari anna Umar radhiyallahu anhu lam yakun liyakhudal jizyata minal majus. Diriwayatkan dalam kitab Bukhari bahwa sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu dulunya tidak mengambil jizyah dari orang majusi. Mboten medhet jizyah dari orang majusi Sayyidina Umar. Nopo? Soale ayate mau di surat At-Taubah itu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba. Karena ayatnya ini hanya menyasar orang Yahudi dan Nasrani saja. Makanya Sayyidina Umar ketika jadi khalifah tidak berani memungut jizyah kepada orang majusi. Tapi ini hatta syahada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sehingga berjumpa dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan Abdurrahman bin Auf memberikan persaksian anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhadha min majusi hajaro. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memungut jizyah kepada orang-orang majusi. Baru setelah itu Sayyidina Umar memungut jizyah kepada seluruh orang kafir. Sebelumnya hanya orang Yahudi Nasrani, karena ayatnya tersurat hanya orang-orang ahlu kitab. Nah, penjelasannya hadis pengalaman
persaksian dari Abdurrahman bin Auf bahwa Nabi pernah memungut jizyah atas orang-orang Majusi. Masya Allah. Saat ini berikutnya, wa qalu jizyati dinarun fi kulli haulin niki wa yukhadhu minal mutawasiti dinaroni wa minal musiri arba'atu dananira wa yajuzu ayyashtarita alaihim adiyafah fadlam min miqdaril jizyati. Ini Pak, paling sedikitnya membayar jizyah, minimumnya membayar jizyah berapa besarnya? Besarnya adalah 1 dinar setiap tahun. Ya, bayar pajaknya itu 1 dinar setiap tahun. 1 dinar pinten? Nggih, nak sakniki harga emas sekarang nggih 7,5 juta. Ya sekitar 7 jutaan per tahun. Niku pajeke. Saulan pajeke pinten? Nggih, diitung mawon nggih. 700.000 kurang titik 600.000 pajeke ben wulan. Sampean bayar listrik piro? Ya kadang-kadang 300, kadang 500, 1 juta. Nak gaya AC ya 1 juta ya, 300. Gitu. Kira-kira Pak, pajak seperti ini memberatkan atau tidak? Mestinya sangat tidak memberatkan. Niki ngoten nggih, 1 dinar itu 1 tahun. Wa yukhadhu niki paling minimum, yakni orang yang paling miskin. Wa yukhadhu minal mutawasiti dinaroni, orang-orang yang menengah itu membayar jizyahnya 2 dinar. Nanti 1 tahun ya 14 juta. Niku orang yang mutawasit ya, sing menengah. Wa minal musiri, orang-orang kaya arba'atu dinani, orang kaya 4 dinar tiap tahun. 7 ping 4 28 juta. Kecil 28 juta per tahun. Mari ngono wis gak ditarik pajak meneh. Nggih. Nggih, pokoke niki ngoten nggih. Niki napa namine? Nanti di keterangan, Pak. Jadi itu minimumnya, wa aqallu nggih, kalimatnya minimumnya. Lah nanti kalau dia asetnya sekian triliun nggih buka podo karo sing asete mboten sami. Itu nanti yang menentukan hakim, yang menentukan qadhi. Tapi ini tadi adalah nilai minimumnya. Nah, orang miskin 1 dinar, wong tengah-tengah 2 dinar, wong sugih 4 dinar. Niku minimum. Dan wong asete syarat-syarat, ya itu nanti yang menentukan qadhi. Niku ngoten ya. Hakim. Masya Allah. Niki dalile niki li'annahu sallallahu alaihi wasallam lama wajaha Mu'adz radhiyallahu ila Yaman amara ayyahudha min kulli hakimin dinaron au adluhu minal ma'afiri. Niki Pak, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ke Yaman, maka beliau Rasulullah memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk memungut orang-orang yang tidak mau masuk Islam akan pajak di setiap orang yang sudah balik 1 dinar. Niki Pak. Jadi niki dalile Nabi memerintahkan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Nah,
di Yaman orang-orang yang tidak mau masuk Islam, maka dia dipungut jizyah sebesar 1 dinar. Niku ngoten. Kemudian iktida'u bi Umar radhiyallahu anhu faqad wada'aha ala ghani samaniyata wa arba'ina dirhaman wa alal mutawassiti arba'ata wa isrina dirhaman wa alal faqiri isna asyara dirhaman. Dulu Umar bin Khattab memberlakukan jizyah atas orang-orang kaya niki di dalam riwayat Al-Baihaqi berapa? 48 dirham. Nah niki per tahun. Nah Sayyidina Umar memungut pajak atas orang kafir sebanyak 48 dirham bagi orang kaya, 24 dirham bagi orang yang tengah-tengah, 12 dirham bagi orang-orang miskin. Niki di dalam masa itu. Dan niki Pak, nak dihitung dari saat niki gaya hitungan dinar, niki luwih enteng niki. Soalnya 48 dinar itu baru setara dengan 7 juta. Berarti separuhnya 3,5 juta. Sing paling melarat nih berarti kare 1.750.000. Niki nak zaman Sayyidina Umar. Tapi niki nak Syekh Mustafa yang ngarang kitab ini, beliau menyampaikan dulu pada zaman Umar krusnya dinar. Jadi dengan dirham krusnya seperti itu. Jadi 4 dinar itu setara dengan 48 dirham. Itu dulu. Koinnya mungkin gede-gede. Jadi bobot koin dirhamnya enggak seperti standar sekarang. Niki nak menurut napa niki Syekh Mustafa. Jadi ya tibane padha. Niki ngoten. Pun wa yatadammanu akdul jizyati arba'ata asya ayu akdul jizyata wa yatajri alaihi ahkamul Islam. Jadi akad untuk tadi kan orang kafir membayar kepada pemerintah Islam dengan jumlah tertentu, dengan akad tertentu. Akadnya apa? Niki Pak, ayu adul jizyata wa niki akadnya adalah dia siap ya, akadnya dia membayar jizyah itu. Wa antajri alaihim ahkamul Islam. Yang kedua akadnya, jadi 4 akad yang harus ada pada dia. 1, dia siap membayar, harus membayar. Yang kedua, akadnya harus tunduk dengan hukum Islam. Kasus apa saja nanti diputuskan sesuai dengan hukum Islam. Jadi dia di negeri Islam, dia harus tunduk dengan hukum-hukum Islam. Jadi 4 akad. Yang ketiga, wala yadhkuru dinal islami illa bi khair. Nah ini Pak, akadnya lagi Pak, tidak boleh menjelek-jelekkan agama Islam. Harus menceritakan Islam kepada publik akan kebaikannya saja. Kelakuan wong Islam sing elek-elek gak oleh diceritakno. Niki akadnya begitu Pak. Akadnya yang ketiga. Yang keempat, wala yaf'alu ma fihi dararun 'alal muslim. Yang keempat, akadnya tidak boleh menyakiti orang-orang Islam. Niki Pak, Masya Allah. Jadi 4 akad ini yang harus ketika membayar jizyah siap membayar.
yang kedua harus tunduk dengan hukum Islam, yang ketiga harus menceritakan semua hal-hal yang baik di dalam pemerintahan Islam, kemudian yang keempat dia tidak boleh menyakiti dalam bentuk apapun kepada orang-orang Islam. Niku ngoten. Niki ngaji politik, yo ngaji politik. Fima yataqiduna tahrimahu kazina masalan. Jadi termasuk suruh tunduk pada hukum Islam adalah terkait dengan hukum-hukum yang ditentukan di dalam Islam seperti zina. Wa qad sabata indal Bukhari wa Muslim, telah disebutkan di dalam kitab Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam rajama Yahudian wa Yahudiyah az-zaniyan. Ini sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bukhari pernah memutuskan hukum rajam atas orang Yahudi laki-laki dan perempuan karena keduanya terlibat dalam perbuatan zina. Niku ngoten. Niki. Masyaallah. Terus berikutnya niki. Kenapa enggak boleh tadi harus menceritakan tentang kebaikan. Falau turiduna lil Qur'ani aw dzakaru Rasulullah sallallahu bima la yaliqu bihi aw ta'anu fi syari'illahi azza wa jalla. Niki tidak boleh menceritakan keburukan-keburukan. Contohnya nopo niki? Dia menceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menceritakan tentang Quran, tetapi yaitu nukile gak utuh. Mengambil Quran tidak utuh, diambil sepotong-sepotong. Ini contohnya. Itu termasuk menceritakan tentang Islam yang tidak utuh. Maka itu termasuk menyebarkan keburukan. Itu tidak boleh. Itu melanggar akal. Menceritakan perihal kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Kemudian dia tidak menyetujui tentang syariat Islam atau mencela akan syariat Islam. Jadi kemudian wa ingkana syaratul tiqadi al-ahdi bidzalikan naqdi. Jadi demikian juga mereka itu misalkan dia membatalkan perjanjian dengan orang Islam. Ya. Demikian juga tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan, menyakiti maupun merugikan orang Islam. Yang akad yang keempat begitu. Seperti apa? Seperti dia menjadi mata-mata orang kafir yang memusuhi orang Islam. Nah ini enggak boleh. Atau dia menunjukkan pusat-pusat kekuatan orang Islam yang ada di situ. Oh, tentara nih wong Islam ini jumlahnya sakmene. Jadi informan atas musuh-musuh Islam. Kalau ketahuan seperti ini Pak, ya batal tadi, perlindungan atas dia batal karena dia berkhianat. Masya Allah. Au yadharu khamron, contoh lagi Pak, menyakiti orang Islam itu apa? Terang-terangan minum khamr. Au khinziron, atau makan babi terang-terangan. Maka itu termasuk menyakiti orang-orang muslim. Maka itu tidak boleh. Fayamnauna min kulli dzalik, maka mereka orang kafir itu harus menghindari dari perkara-perkara itu semua.
Kemudian ketentuan berikutnya, ketentuan tambahan wa yu'rafuna bilubsil ghiyari wa syaddiz zunari. Niki Pak. Jadi orang kafir setelah mereka akad seperti itu, maka orang kafir itu harus diberi identitas. Diberi identitas. Identitasnya apa kalau di sini Pak? Kenapa? Syaddiz zunari. Dia kalau pergi keluar rumah harus memakai napa Pak? Syaddiz zunar. Syaddiz zunar itu kayak naruh ngomong napa Pak? Dasi. Makanya dasi iki asline iku kanggo identitas wong kafir tinggi bedakno wong kafir apa wong asline biyen ngono. Biyen ya. Dan itu diharapkan dasinya menyala, warnanya warna yang menyala, jadi mudah diidentifikasi sehingga orang Islam tidak salah bunuh. Misalkan ada orang musuh, iki wong kafir, iki wong anu, lah ini tidak keliru sasaran. Maksudnya seperti itu. Pun kayak makanya nyon sewu riyen mbah kula niku ngaromne nggih dasi. Mbah kula nggih dasi ya nggih dasi. Ya nopo. Bayum nauna minar rukubil khaili. Lah niki Pak. Maka demikian juga orang-orang kafir yang tinggal di negeri muslim, maka mereka tidak diperkenankan menunggang kuda. Gak boleh. Ya, tidak boleh menunggang kuda. Pun ngoten mawon nggih. Lanjutane minggu depan. Ngoten mawon niki nanun. Enten bener saking Gusti Allah salah ing kula. Nggih ditutup nyambut majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi